teman-teman, video ini gue dedicated buat influencer-influencer, youtuber-youtuber yang menginfluence gue gitu. Dan respon gue terhadap videonya Chandra Liao. Halo bro Chandra Liao, halo Skinny Indonesian 24, salam kenal. Mungkin you guys nggak tahu gue, tapi gue kenal, gue tahu kalian gitu kan. Yang pasti gue tahu kalian lewat karya-karya di YouTube, dan gue nonton perkembangan you dari awal ya kan, terutama Chandra Liao gitu kan, dari Instagram ya sampai YouTuber yang menurut gue berkelas, standar kualitas tinggi ya, dari cara ngedit, dari cara bikin video, wow amazing banget. Buat gue pribadi ya, Bro Chandra Liao, Skinny Indonesian 24 ini berpengaruh banget terhadap gue dan jutaan orang yang ingin berkarya tapi sulit nih untuk menembus ya, apalagi waktu itu TV ya, bisa dibilang sulit lah untuk famous, bisa dibilang gitu ya. Karena gini, menurut gue ya, apa yang gue alami dulu itu kebanyakan ya, dua tempat untuk famous kalau menurut gue, yaitu TV sama radio ya. TV sama radio. Kalau mau jadi artis ya kan, pastinya harus masuk TV ya. Kalau mau jadi artis masuk radio gitu kan ya, baru dibilang famous, terkenal gitu kan ya, bisa dibilang ya artis ya. Nah tapi sangatlah nggak mudah untuk masuk namanya ke TV ya, masuk ke radio ini nggak mudah ya, karena banyak sekali tantangannya, banyak sekali mungkin seperti audisi dan lain-lain ya. Nah gue mau bilang ya, Bro Chandra Liao, Skinny Indonesia 24, nah, lu berhasil mematahkan konsep tersebut. You guys amazing, lu berhasil mematahkan konsep tersebut ya. Lu bisa berhasil mempengaruhi gua dan mungkin jutaan orang ya, untuk unjuk talenta, untuk show their talent, untuk kasih lihat nih talenta atau karya gua gitu ya, karya banyak orang juga ya, bikin kontennya di YouTube dan bisa menuju famous. Dan gue mengalami gitu, gue bisa berani untuk unjuk karya lewat YouTube yang awalnya nggak didengar, awalnya nggak dilihat, akhirnya bisa gitu ya. Nah gue tahu banget bahwa di saat TV dan radio ya, mungkin kebanyakan nih kan ya single fighter ya bisa dibilang ya, tapi lu dan konten-konten creator yang lain mengajarkan apa yang artinya kolaborasi. Di saat yang lain mungkin saling sikat-sikatan ya menurut gue, nah lu mengajarkan apa itu artinya kolaborasi. Dan gue belajar banget bagaimana pentingnya kolaborasi ya, karena gue lihat apa yang you guys lakukan gitu, apa yang Bro Chandra Liao ya kolaborasi ya, mungkin dengan Reza Arab ya, kemudian juga ada Skinny Indonesia 24 ya, dan banyak lagi, ada David Beat ya. Gue lihat bagaimana solidnya kalian ya, kebersamaan yang kalian buat ya, mungkin berbagi-bagi job gitu ya atau gimana ya, yang penting bisa kolaborasi, bikin konten, dan ini menginfluence banyak orang ya, membuat orang nonton gitu loh. Itu amazing sekali bagaimana kebersamaan yang kalian buat itu top banget ya, menurut gue top banget. Dan ya itu membekas di diri gue, dan wow ini nih harus kolaborasi gitu. Dan gue lihat banget bagaimana you guys kalian ya berkarya ya, nunjukin itu ya dalam bikin video, kemudian juga bermusik ya, amazing banget ya. Menurut gue lu mendisrupt dunia perartisan ya di musik ya, nggak cuma di konten video creator tapi di musik ya. Setahu gue ya, gue tahu gue ngalami susah banget tembus supaya karya gue bisa masuk ke dunia TV, masuk ke radio, dan ya orang harus bayar mahal untuk bisa tembus ke sana menurut gue ya, pada zaman itu ya, pada zaman itu. Tapi sekali lagi ya, Bro Chandra Liao dan teman-teman semuanya yang mematahkan lagi konsep seperti itu ya. Ada Skinny 24 ya, Skinny Indonesia 24 yang mematahkan lagi ya, bikin lagu ya, YouTube fanfest gitu kan ya. Wah pecah banget, keren banget gitu loh ya. Reza Arab juga ya, buktiin lagi lu bisa tembus ya. Gue inget banget Chandra Liao lagunya yang nggak apa-apa jelek yang penting sombong, wah top banget. Itu mengencourage orang ya kan, nggak apa-apa jelek yang penting sombong, maksudnya
nggak apa-apa karya lu mungkin kesannya jelek, tapi lu harus kasih tahu banyak orang. Itu yang gue tangkep gitu loh ya. Dan lu bisa tembus ke sana. Yes, masyarakat menerima lu, ya kan? And you guys are new idol. Bayangin, dari orang yang mungkin awalnya mungkin bilang ngelawan arus, ya gue nonton juga di Skinny Indonesia 24 bilang ngelawan arus, tapi ya Kajo dan teman-teman semuanya ngebuktiin nih, ya kalian bisa bikin banyak industri yang dulunya mungkin mainstream, yang dulunya tuh wah ini nih, ya kan, tadinya TV, radio, ya kan, mungkin tadi si Kajo juga bilang billboard, ya kan, tapi bisa berubah, terbukti banget, ya. Dan gue lihat juga banyak teman-teman dari YouTuber yang lama-lama gitu ya, yang senior menurut gue, yang influence, ya itu amazing banget. Oh ya, Cameo Project juga sama, dan bisa buktiin bisa masuk TV, bisa masuk zona TV, ya masuk radio, bisa eksis, ya, dan itu bisa ngetop lagi gitu loh. Jadi dari YouTuber ada sebuah kebanggaan, dari YouTuber bisa masuk TV. Dari YouTuber ini yang awalnya bukan artis, ya orang-orang biasa, ordinary people yang unjuk karya, akhirnya bisa masuk ke TV, masuk ke radio, diundang di mana-mana gitu loh. Yes, itu juga mempengaruhi sekali lagi gue secara pribadi untuk berkarya. Sekali lagi, yes bro, lu kayak memberikan harapan ya kepada banyak orang, termasuk gue yang darinya sulit berjuang untuk masuk TV, radio, lewat YouTube bisa terobos sebagai batu loncatan yang juga bisa dikenal oleh banyak orang. Ya sekali lagi, yang awalnya nggak mudah, tapi you guys menginfluence banget ya dengan karya-karya. Nah itu yang membuat terobosan ke banyak orang yang tadinya cuma malu untuk berkarya, takut ya. Jadi gue selalu menganggapnya gini loh. Jadi ini ada zona, ya nih ada zona, ya ada di atas radar, ada di bawah radar. Dan banyak orang yang mencoba tembus zona tersebut gitu loh, mencoba untuk bisa kelihatan di TV. Dan gak gampang untuk menembus ini, ya nggak gampang untuk menembus di atas radar, karena di atas radar itu banyak orang yang akan menyaksikan. Di bawah radar lo orang nggak notice akan adanya lu gitu loh, ya. Tapi ketika lu bisa keluar di zona dari bawah radar ini, muncul ke permukaan, maka karya-karya lu akan dikenal. Gue lihat seperti itu gitu loh. Ya, maka karya lu akan dianggap oleh banyak orang, dan banyak sekali akhirnya undangan-undangan atau jadi influencer atau banyak brand yang akan endorse lu gitu ya. Nah itu tuh gue belajar bagaimana menembus ya. Awal-awal gue juga belajar bikin YouTube dari teman-teman, dari Bro Chandra, dari Skinny Indonesia 24 gitu. Gimana bisa bikin video, gimana bisa bikin berkarya, gimana konsisten, gimana kolaborasi. Nah, gue nggak tahu apa yang terjadi saat ini bro. Ya buat Skinny Indonesia 24 ada yang mengakhiri tahun 24 Juni 2021 kan selesai ya kan. Ya tapi come on, gue maunya kalian berkarya terus gitu. Ya, di tengah mungkin persaingan yang keras ini, yes. Karena sekali lagi yes, kalian telah membuat nih, ya, Bu Chandra dan teman-teman YouTuber lama lah ya, telah membuat ya artis-artis TV dan juga radio yang dulunya mungkin mereka underestimate para YouTuber. Ya, dulunya mungkin mereka nggak notice gitu loh. Tapi you guys make ya sekarang berbalik. Ya, maksudnya sekarang masyarakat bisa ya menerima dan ngefans sama teman-teman YouTuber yang lama-lama gitu ya. Dan kalian juga bisa membuat konten bagus dengan low cost. Ini menurut gue sekali lagi opini gue pribadi gitu loh. Mungkin kalau di TV udah nembusnya susah, begitu juga high cost ya. Dan juga sekali lagi masuk ke industri TV juga nggak gampang gitu, karena mungkin biaya produksi yang mungkin bisa memakan, kalau bikin konten di TV itu bisa memakan ratusan juta bahkan miliaran untuk memproduksi ya sebuah konten gitu loh. Ya, jadi kan mungkin itu dia artis dulu mungkin ya artis yang masuk di TV kan mungkin dibayar mahal gitu kan. Tapi dengan kondisi mendisrupt tadi, kondisi disrupt di mana YouTube ya lebih famous gitu loh, YouTuber lebih famous bisa dibilang gitu kan ya. Nah ini menjadi disruption, jadi orang mulai switching, brand besar mulai switching ke arah ke YouTube. Itu amazing.
Dan ada statement lagi dari gue, opini lagi dari gue, kalian berhasil ya, Gue Chandra Liao, Skinny Indonesia 24 berhasil juga masuk ke industri perfilman. Nah ini juga amazing banget. Jadi tadi dari bikin content creator, musik, nah perfilman, dan akhirnya juga ya, you guys amazing ya, dari orang biasa yang suka berkarya akhirnya menembus zona industri perfilman, di mana ini sulit sekali bagi orang-orang yang awalnya ordinary people ya jujur ya. Yes, karena gue pernah mencoba, gue jujur punya passion mencoba ya kan, coba casting sana sini ya, mencoba masuk dunia perfilman ya, lihat ada penawaran casting, nah gue ikutan gitu kan ya. Nah pernah syuting figuran gitu ya, malah di film ya kan. Wah gue seneng banget nih udah dapat kesempatan syuting walaupun figuran tanpa bicara ya kan. Nah begitu gue ajak teman-teman jangan lupa nonton film ini nih ya kan. Begitu gue ajak nonton film ya kan, rame-rame gitu, gue bayarin nontonnya kan, supaya kasih lihat ini gue nonton film, gue masuk ke film itu. Adegan gue di cut, nggak ada, aduh nyesek banget ya. Adegan gue di cut, filmnya ada tapi adegan gue di cut, aduh nyesek banget, gue malu banget sama teman-teman gue gitu. Ada lagi nih, gue udah syuting 2 hari sampai begadang ya kan, syuting tuh dapat pemeran figuran juga, syuting begadang gitu. Filmnya nggak tayang guys. Sebenarnya bukan soal uangnya sih, tapi bagaimana perasaan masuk film itu bergengsi banget. Dan congrats lagi ya, Gue Chandra Liao, Skinny Indonesia 24 ya kan, dan juga teman-teman yang lainnya, ada Cameo Project ya kan, bisa masuk TV dan lu bisa terobos ke dunia film. Lu bisa buktiin bahwa nggak cuma artis-artis aja yang bisa masuk bikin di film gitu, tapi kalian membuktikan yes, banyak achievement yang kalian capai ya kan. Dan gue lihat banyak hal yang kalian bisa mempengaruhi ya. Gue salah satu orang yang terpengaruhi ya, dan gue yakin banyak youtuber yang saat ini sukses adalah lahir dari pengaruh kalian, dari apa yang kalian udah buat ya. Dan you guys menginfluence banyak orang untuk berkarya. Itu sih poinnya sih ya. Just wanna say, mungkin di keadaan kayak gini mungkin ya nggak mudah gitu loh ya kan, apalagi banyak artis-artis yang masuk ke YouTube gitu, mungkin nggak mudah ya. Gue nonton dari video yang Skinny Indonesia 24 ya, tapi ya udah, poin gue sih yang gue mau sampaikan, jangan terjebak sama posisi ini ya. Mungkin kesannya kita karyanya nggak dianggap atau kurang penghargaan gitu. Ingat aja balik dulu waktu mungkin orang-orang nggak tahu gitu ya, tapi tetaplah berkarya walaupun nggak di endorse ya. Jujur, back to basic ya, jadi nyalakan kembali apinya guys. Jika create story, bring value to others, ya. Karena banyak orang sampai artis sekarang ini jadi YouTuber ya, karena bisa mempengaruhi generasi ya. Dan banyak anak-anak kalau ditanya ya kan, kita tahu ya, banyak anak-anak mau tanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber. Wow, amazing ya. Dan sampai sekarang juga banyak artis-artis yang pindah platform menjadi YouTuber ya, karena tadi yang gue bilang, yang di awalnya mainstream itu TV dan juga radio ya, sekarang pindah nih pada jadi YouTuber. So sekali lagi saya Ruby Herman, saya mengucapkan thank you so much ya. Gue buat video ini ya, asli ini merupakan ungkapan ya, dan rasa support gue buat kalian teman-teman ya, Chandra Liao ya, karena gue anggap teman, karena gue melihat gaya dan juga karya kalian ya. Sebenarnya gue bikin ini ya, dari pagi gara-gara gue terbangun ke WC, gue lihat postingan Chandra Liao gitu kan ya, videonya di Instagram gitu lah. Akhirnya ya, jam 2.30 pagi akhirnya gue tulis scriptnya ya, gue tulis ya, kurang lebih sekitar 1 jaman gue tulis, dan paginya gue bikin video ini. So ini sih tujuan gue bikin video ya, to encourage ya, kalau bisa jangan stop berkarya, tapi berkarya terus ya, keep inspiring other ya. Gue Chandra, Skinny Indonesia 24 ya, kayak
banyaklah kita bisa lakukan gitu, teman-teman ya. Lagi-lagi thank you so much, gara-gara gue Chandra Liao, Skinny Indonesia 24, gue jadi berkarya di YouTube. Akhirnya gue bisa tembus masuk ke TV juga, punya hasil karya di TV ya, bisa bikin program juga di TV. Dan itu sebuah kebanggaan yang awalnya ya, ini semua gara-gara influence kalian gitu, gara-gara pengaruh kalian. Jadi gue bisa berkarya ya di TV, sekarang bisa jadi program director di TV gitu loh ya. Bahkan juga bisa di radio gitu kan, musik gue juga ada di TV sekarang, di radio juga ada. Yes, dan ini membuktikan bahwa kita bisa berkarya, menembus zona biar di atas sana. Nah, mungkin opini saya adalah respon dari apa yang gue rasakan ya, pribadi ya. Tapi gue mengencourage teman-teman, mungkin juga teman-teman yang mungkin terpengaruh positif ya karena gue Chandra Liao, Skinny Indonesia 24 ya. Yuk dukung ya, ini video ini sebagai bentuk dukungan kepada Skinny Indonesia 24 ya, gue Chandra Liao juga ya. Yuk kita berkarya lagi, karena gue lihat gue lihat kayak di Team Tuan gitu kan, banyak kan video reaksi gitu ya. Oke, mungkin karya juga, tapi gue rindu juga, kangen juga lihat hasil ya sinematiknya Bro Chandra Liao bersama Team Tuan, bersama Tommy Lim gitu kan, berkolaborasi lagi di YouTube. So sekali lagi thank you so much for inspiring me with great value ya. Dan akhirnya ya gue bisa punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Gue bisa menyuarakan ya, ini bisa ibaratnya ngelawan arus, menyuarakan untuk para anak-anak muda untuk sadar pentingnya punya properti. Jangan sampai terlambat, jangan sampai tunggu udah tua baru bisa baru memikirin beli properti, dan udah terlambat, udah nggak bisa beli properti akhirnya. Nah, saya percaya dan gue percaya gue bisa menginspirasi ya banyak milenial gara-gara gue Chandra Liao, gue Skinny Indonesia 24 ya, supaya bisa apa ya, menginspirasi jutaan orang untuk menonton dan bring hope, bawa pengharapan ya. Sekali lagi all the best ya. Ada kata-kata yang ingin gue sampaikan buat you guys. Rise and shine, nyalakan lagi api yang mula-mula itu ya, supaya bisa bangkit dan bersinar kembali. Thank you sekali lagi, all the best. Ini video ini lahir dari hati gue ya.